Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKP 191. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa kelas SKP 191 maupun SKS 191. Biar kita ada perbandingan ya dan bisa melihat bagaimana keaktifan dari masing-masing kelas baik yang pagi maupun yang malam. Nah, untuk tugas yang diberikan itu adalah pembuatan CFD pada pertemuan minggu kemarin itu sudah kita bahas dan ada batas waktunya untuk mengumpulkan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tugas, kita akan melihat dulu sedikit untuk materi tentang DFD. Jadi ini mereview kembali dari materi minggu sebelumnya, di mana pemahaman DFD di sini adalah pembuatan model yang memungkinkan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu dengan yang lain dengan yang namanya alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, tentunya yang kita bahas sekarang karena terkait dengan tugas database sebelumnya, itu kita yang komputerisasinya. Jadi yang kita bahas ini yang jelas sudah berbasis komputer, seperti itu. Nah, di sini intinya gambaran dari sebuah sistem secara umum, bagaimana proses yang terjadi di dalam sistem tersebut, unit-unit kerja yang terkait di dalam sistem tersebut, kemudian data-data apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana alur data dari satu unit ke unit yang lain melalui proses-proses yang ada. Nah, ini adalah pengertian atau gambaran dari DFD. Nah, untuk bagannya sendiri itu ada 4 simbol ya. Jadi ada entity, ini mewakili dari unit atau bagian. Kemudian ada alur data, itu mewakili garis ya di sini ya. Nah, kemudian proses itu lingkaran bentuknya. Ini nama-nama kegiatan inti yang terjadi di dalam sistem tersebut. Kemudian ada storage atau media penyimpanan. Nah, aplikasi yang digunakan di sini untuk bisa membuat tugas yang dikumpulkan itu ada easy case, ada MS Word untuk membuat hasil capture-nya tadi biar lebih rapi. Kemudian Smart Capture, aplikasi untuk capture-nya boleh macam-macam ya, silahkan yang ada di komputer Anda apa. Kemudian ada Notepad, itu untuk mengumpulkan hasil row check maupun row balance dari DFD yang sudah dibuat, yang nanti akan dikopikan di Word ya. Nah, dari semua ini nanti tolong di PDF-kan sehingga nanti bisa langsung kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju pada tugas yang sudah dikumpulkan. Kita lihat dulu untuk kelas pagi ya. Jadi di sini diposting tanggal 14 Agustus minggu kemarin dan hasil akhirnya itu tenggatnya 20 Agustus, berarti kemarin. Ini kalau kita lihat yang menyerahkan baru 3 ya, ini mungkin karena kondisi libur ya, jadi banyak yang mungkin sedikit mengabaikan tentang batas waktu pengumpulan tugas. Padahal begitu tugas itu Anda kumpulkan, tentunya nilai yang didapat oleh mahasiswa yang mengumpulkan tugas sesuai jadwal dengan yang tidak itu tentunya berbeda ya. Sudah ada poin-poin yang dikurangi kalau Anda mengumpulkan terlambat. Baiklah, yang pertama dari M. Nur Ain. Kita lihat dulu hasil yang dikumpulkan untuk data flow diagram, apakah sudah sesuai yang dimaksud dari tugasnya. Oke, kita melihat
sendiri. Ini harus diukur dulu ya, modelnya digit seperti ini. Jadi saya minta itu hasilnya langsung di capture saja. Oke, ini nanti saya buka ya, buka nanti dulu ini untuk tugasnya. Karena ternyata digit dulu ini untuk punyanya Mas apa ini M Nur Ain. Perhatikan perintah ya, perintah pada saat Anda itu diminta untuk mengumpulkan tugas di sini ya. Kita lihat dulu. Berikutnya juga hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini yang saya maksud, langsung di link saja itu bisa masuk ke tugasmu, nggak usah harus di ekstrak dulu, diuraikan dulu ya. Konsumen melakukan pendaftaran member, melakukan pembelian barang, mendapatkan nota atau kwitansi untuk bukti pembayaran, dapat melihat laporan barang, laporan obral, dan persediaan barang. Ini membuat sistem informasi obral online di Sahira Toko. Unitnya ada konsumen dan ada pemilik. Nah, kemudian ini alur datanya. Untuk level kontaknya itu ada proses pendaftaran anggota dan proses pembelian barang. Kemudian untuk tingkat 1, proses pendaftarannya memasukkan data konsumen, cek kelengkapan data, cek putaran data konsumen. Kemudian untuk proses 2, ini ada gabung cek persediaan barang, memasukkan data pemesanan, pembayaran, kemudian cetak ya. Cetak apa nih, saya percepat dulu. Cetak tidak ini kurang jelas nih yang 25. Cetak putaran data penjualan, cetak putaran data barang. Kalau kita perhatikan proses langsung ya, di sini ini ada beberapa hal yang kalau dilihat itu melanggar ya. Jadi ada ketentuan kemarin kalau dari kotak ke kotak itu nggak bisa seperti itu. Nah ini kan nggak jelas ini kotak yang ini tuh apa. Kemudian ini juga kurang jelas namanya di sini. Nama keterangan dari proses maksudnya. Nah harusnya dari setiap gambar ini ada narasi. Yang saya maksud seperti itu, tidak berupa gambar-gambar saja. Karena ini kalau diterjemahkan nanti bisa berbeda ya artinya ya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini pembuatannya pun tidak menggunakan aplikasi Sikes ya. Jadi saya kira ini rule check, rule balennya pasti salah lah kalau kita lihat ya. Memasukkan data pembayaran, ACC data pembayaran, memasukkan data penjualan. Kalau dari sisi prosesnya mungkin bisa diterima, cuman saya melihat di sini ada hal yang perlu dibenahi. Yang pertama dari sisi kesesuaian dari simbol ke simbol, itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian yang kedua garis alur datanya itu juga perlu dicek ya. Nah untuk sementara ini saya berikan nilai 70. Pembuatan DFD
gunakan aplikasi. Jadi bisa dicek kebenarannya secara langsung. Nah, berikutnya kita masuk ke punyanya Mas Ami Prasena. Untuk punyanya Mas Ami ini tidak ada kontak nolnya ya. Informasi penjualan, pengecekan, transaksi laporan juga tidak ada angkanya. Jadi ini belum pakai aplikasi semua. Oke. Ini nggak bisa nih yang nomor 5. Jadi kalau hanya satu saja tidak bisa dibuat level khusus seperti ini, di zoom gitu ya. Istilahnya harus ada subnya. Laporannya apa? Misalkan laporan konsumen sendiri, ada laporan penjualan sendiri, ada laporan barang sendiri, misalkan seperti itu. Juga sama, hasil tidak ada narasi, tidak menggunakan aplikasi. Untuk DFD tidak ada nomor di simbol lingkaran ya, pada simbol lingkaran. Ini yang kita lihat dari tugas punyanya Mas Ami. Oke, ini dari mahasiswa kelas pagi ya. Nah, untuk mahasiswa kelas pagi ini baru 3 yang menyerahkan dan 2 yang saya cek itu juga masih kurang sesuai dengan tugasnya ya. Jadi ada beberapa yang sudah saya catatkan, bisa dibaca yang masing-masing per masing-masing akun ya. Nah, berikutnya ini saya akan cek pada kelas malam. Untuk yang kelas malam, tugas terakhir itu tenggat waktunya 19. Ini sudah diserahkan semua. Nah, luar biasa nih ya, mahasiswa kelas malam rajin-rajin. Baik, untuk yang saya cek pertama punyanya Mas Faisal Ahmad. Nah, ini untuk perbandingan antara kelas pagi dengan kelas malam. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Oke, Ahmad Faisal. Oke, ini membuat semacam analisis sistem. Ini membuat flowchart ya. Saya mintanya kemarin DFD ya. Nah, ini juga nggak pas juga ini kata-katanya di sini. Jadi Anda kalau membuat itu dipaskan dulu. Oke, jadi ini Mas Faisal Ahmad ini membuat dulu analisanya menggunakan flowchart. Setelah selesai membuat konten. Nah, ini nggak ada simbol nolnya di sini. Ada customer, ada admin, pendataan, pemesanan, pembayaran, kemudian ini ada pendataan produk, cek kelengkapan, tampilkan data produk. Nah, ini mungkin yang kurang pas itu dari sisi tulisan dengan gambar ya. Jadi menjadi tidak rapi nantinya. Ya, jadi seperti ini loncat-loncat. Makanya harus Anda bikin grup dulu. Di grup ya, supaya tidak lari-lari kemana-mana. Ini udah lumayan. Pembuatan DFD gunakan aplikasi nomor, level, dan tulisan belum sesuai gambar ya. Jadi ini yang saya lihat. Sebetulnya dari sisi tugasnya sudah oke ya, cuma pembuatannya masih banyak yang belum menggunakan aplikasi. Nah, berikutnya Muhammad Ainun Najib.
Untuk Muhammad Ainun Najib ini membuat tentang penjualan komputer. Dia sudah ada identifikasi dulu ya. Oke nih. Kemudian nah ini sudah ada kontaknya juga, ada narasinya. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi ternyata ada satu nih yang oke untuk tugasnya. Ini juga ada di komposisinya lengkap ya. Kemudian level 0 ini sudah ada. Kemudian level satunya. Nah ini bagus sekali nih. Tugasnya punyanya ada kesimpulan juga. Oh dia bagus sekali nih ya punyanya Mas Muhammad Ainun Najib. Berikan tugas 98. Sudah sesuai dengan yang diinstruksikan, yang diminta itu seperti ini. Jadi harapannya setiap bagan itu ada narasi, ada keterangan. Nanti kalau membuat seperti itu ya, kemudian ada dekomposisi, kemudian ada identifikasi data dan informasi. Ini yang punyanya Mas Ainun. Kemudian berikutnya Maulana, punyanya Mas Maulana. Kita lihat dulu apakah sama dengan punyanya Mas Najib tadi. Oh ini membahas sepatu online ya. Ini ada diagram konteksnya, diagram level 0, tidak ada narasinya, sama dengan yang tadi. Di usahakan pakai aplikasi ya. Kalau pakai aplikasi itu kelihatan nanti errornya itu di mana ya. Nah kemudian usahakan pakai aplikasi. Kemudian berikutnya ada narasi ya, ada dekomposisi. Itu yang kurang-kurang itu sudah saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya ada Irfan Khairul Anam. Irfan Khairul Anam. Kita lihat penjualan minimarket. Nah ini enggak pas sama sekali. Ini maksudnya gimana? Ya. Ini ada keterangannya, tapi dari sisi capturean hasilnya ini kok jadi luar biasa ini ya. Tampilannya ini sebetulnya sudah ada keterangan sedikit-sedikit ini. Ya. Ketika dikumpulkan, cek lagi hasil Anda. Sebetulnya sudah lumayan tapi nggak bisa terbaca ini. Nanti bisa diperbaiki ya punyanya Mas Irfan Khairul Anam. Kemudian punyanya Adi cakep ini. Kita buka dulu. Oke. Penjualan komputer. Ini langsung ke sini. Pembayaran. Nah, ini juga nggak pas ya. Oke, jadi mungkin Anda sebetulnya bisa mencari contoh DFD yang benar itu seperti apa. Jadi membuatnya memang tidak boleh asal di sini. Jadi ada beberapa aturan, ya ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan di sini. Gunakan aplikasi, kemudian tidak ada narasi dan lain-lain. Oke, untuk berikutnya punyanya Wahyu Dika. Nah, ini membuat diagram konteksnya. Kemudian
kemudian cek. Nah, sampai seperti ini ya. Pengisian form ini sebetulnya sudah lumayan oke. Kayaknya udah membuat menggunakan aplikasi juga, cuma yang kurang itu keterangan. Ya, sudah lumayan, ini bisa diperbaiki. Tambahkan narasi, identifikasi untuk data dan informasinya. Ya. Untuk data dan informasinya. Bisa diperbaiki lagi, ini punyanya Mas Wahyudika. Saya lihat sudah menggunakan aplikasi ya untuk pembuatannya. Kemudian berikutnya punyanya Mas Rizky Firmansyah. Di sini kita lihat untuk tugasnya. Oke, nah ini untuk ngepcernya itu pada kurang bagus ya, jadi hasilnya berantakan nih. Coba dicek lagi pada saat pembuatannya. Kalau ini jelas tidak menggunakan aplikasi, gunakan aplikasi, tidak ada narasi dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya Mas Aniful Majid. Untuk punyanya Mas Aniful Majid ini penjualan. Sudah ada kamus datanya, ada kontaknya, ada DFD. Ini lumayan, ada keterangan sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, yang 5. Oke, lanjutkan. Kemudian Aniful Majid sudah Mujib Rohman. Untuk Mujib Rohman di sini kalau kita lihat membuat analisa ya, ini sama dengan punya ada yang depan tadi seperti itu. Sudah lumayan tapi kurang ada ini ya, kurang ada apa namanya, narasi. Tidak ada narasi dan lain-lain. Oke, berikutnya punyanya Adam Syuhada. Punyanya Adam Syuhada, kalau kita lihat, wow, ini sudah buat kontaknya, informasi rumah sakit, cuma tidak ada narasinya. Sebetulnya sudah oke ya di sini ya, ada kesimpulannya. Oke, berarti kurang narasi. Kemudian narasi yang dimaksud itu narasi untuk per baganya ya. Jadi di setiap di subnya itu kalau bisa Anda kasih keterangan. Ya. Nah, berikutnya Bariza Tamim. Oke, punyanya Mas Bariza Tamim di sini sama juga. Nah, ini ada loncat-loncat ya untuk nama-namanya ini. Gunakan aplikasi, tidak ada narasi dan lain-lain. Ini untuk punyanya Mas Barisa. Yang terakhir ini ada Khairul Umam. Nah, untuk punyanya Khairul Umam ini sudah ada, cuma ini nggak ada keterangannya, hasil capture-nya itu nggak jelas.
Ya, coba dicek lagi ya, cek lagi hasil tugas Anda ketika akan dikumpulkan. Oke, jadi ini tadi hasil dari kelas SKS 91 yang malam ya. Mengerjakan sudah tepat waktu semua dikumpulkannya, tidak ada yang telat, luar biasa nih kelas malam. Cuman ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari kedua kelas pengantar bahasa query pada ini ya, siang hari ini. Jadi untuk kelas pagi ataupun malam itu usahakan ketika Anda akan mengumpulkan tugas dicek terlebih dahulu. Apalagi jika tugas itu harus dibuat dalam format tertentu ya, misalkan Dalibet diminta untuk di PDF-kan. Dan usahakan juga kalau ingin mengumpulkan tugas itu langsung ke titik poinnya saja. Saya kan mintanya PDF, jadi nggak usah Anda masukkan semua di zip, harus diurai dulu seperti itu ya. Jadi saya minta yang simpel-simpel aja. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pengumpulan tugas pada tema DFD kali ini. Yang pertama itu cek terlebih dahulu semua hasil tugas sebelum dikumpulkan. Sehingga tidak ada yang namanya gambar tidak kelihatan, tulisan tidak tepat pada gambar, kemudian tidak bisa terbaca, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, usahakan membaca tugas yang diberikan atau paling tidak Anda cermati video materi minggu kemarin tentang tugas itu saya minta apa saja, sesuaikan dengan contoh. Toh materi semua juga sudah saya kirimkan ke Classroom. Jadi saya kira tidak ada kendala untuk melihat kembali apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Kemudian yang ketiga, usahakan ketika membuat tugas itu Anda memiliki pembeda. Jadi misalkan ada kembar dengan 1-2 mahasiswa yang lain, Anda memiliki ciri khas. Ya. Jadi saya minta itu diperhatikan, tidak langsung copy paste apa adanya. Kemudian yang keempat, tolong perhatikan batas waktu pengumpulan tugas. Ya. Saya kira apalagi yang pagi ini kan memang jadwalnya biasanya pagi ya, siang ya, lebih fresh, lebih banyak waktu untuk membuat dibandingkan yang mahasiswa malam yang mungkin harus bekerja dulu baru bikin tugas. Nah, saya minta ini menjadi perhatian tersendiri untuk kelas SKP 91 ataupun SKS 91. Tapi bagaimanapun overall semuanya sudah oke, sudah mencoba untuk mengerjakan tugas yang saya berikan dengan tema DFD. Sebetulnya Anda bisa mencari mungkin browsing tugas-tugas lain tentang pembuatan DFD di mana untuk pembuatannya pun harus menggunakan aplikasi. Jadi kalau menggunakan Word itu susah. Karena apa? Satu, tidak terdetek kesalahannya. Ya kalau pakai aplikasi bisa langsung kelihatan. Kemudian yang kedua, kerapiannya juga menjadi kurang. Karena Word ini kan memang orientasinya untuk teks, bukan untuk gambar, seperti itu. Nah makanya saya minta nanti diperhatikan kembali untuk tugas-tugas kali ini. Semoga tugas-tugas selanjutnya mahasiswa SKP 91 maupun SKS 91 bisa jauh lebih baik ya untuk hasil yang dikumpulkan. Kira-kira itu dulu untuk pembahasan tugas pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian itu ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.